teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di hari ini? Pasti luar biasa, dahsyat dan hebat ya. Kita mau datang kepada Tuhan, persiapkan hati dengan baik, persiapkan segala sesuatunya dengan baik, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang saat ini kita datang kepada Tuhan itu benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa kesempatan di hari ini kami dapat memuji, kami dapat memuliakan nama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau namamu disanjung, namamu ditinggikan. Biarlah segala sesuatunya, kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
ciptaan yang indah, lebih lagi kami cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Yesus memaafkanku.
setia untuk mengandalkan Tuhan. Kami tetap setia akan penyertaan Tuhan. Kami tetap setia dan percaya akan setiap Engkau Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mengubahkan setiap hati kami, sehingga apa yang kami dengar, sehingga apa yang kami akan lihat, begitu penyertaan Tuhan akan nyata atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat kesempatan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan ajaib atas kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan
Biarlah kebenaran firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, buat kami baru setiap hari, membuat kami mengerti Tuhan mau-Mu Tuhan, supaya kami mengerti tujuan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Oke, selamat malam teman-teman Elsa The Youth. Kembali bertemu saya, Mas David, di ibadah Youth Online. Yang biasanya kalian tongkrongin HP kalian di game, tongkrongin HP kalian di YouTube, IG. Sekarang tongkrongin di YouTube, kita saksikan khotbah, dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau. Pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu menuntun masa hidup kami. Sejak kami di dalam kandungan ibu kami sampai Engkau memanggil kami, firman-Mu itu menuntun kehidupan kami. Kami membuka telinga hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Aku percaya anak-anak muda di gereja ini semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kalau berdiri di hadapan anak muda atau ngobrol dengan anak muda, saya melihat masa depan ya. Saya melihat di mana kalian adalah orang-orang yang akan menduduki masa depan ya. Orang-orang yang akan menduduki di kepemimpinan, di bidang usaha, di bidang cita-cita kalian nanti mungkin jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, atau jadi pendeta ya, atau jadi direktur. Itu bagian kalian nanti di masa depan ya. Ngomongin masa depan itu enak ya. Ngomongin masa depan itu ngomongin suatu hal yang mimpi yang besar. Ngomongin tentang masa hidup yang akan kalian raih ya. Saya suka berbicara masa depan ya. Bicara tentang masa depan, bicara tentang mimpi dan pengharapan ya. Yang paling gak enak tuh ngomongin masa lalu ya. Ngomongin masa lalu. Masa lalu kadang bikin kita sedih, bikin kita bad mood, bikin kita nggak bisa raih masa depan. Bahkan kalau sudah mikir masa lalu, orang bisa stres, kadang nggak mau makan, akhirnya jatuh sakit. Wah, kalau jatuh sakit, stres, semua orang jadi sengsara ya. Yang sakit soro, yang merawat juga sengsara. Lah itu mikir masa lalu, cuma mikir. Tapi masa lalu yang indah bisa buat jadi kenangan ya. Tapi rata-rata masa lalu selalu menghanyutkan kita semua ya. Jadi kalau kalian pengen lihat masa depan ya, kalau kalian pengen melihat pengharapan, kalau kalian pengen melihat rancangan Tuhan yang ajaib, kalian harus lihat masa depan ya. Kalian harus lihat melalui rancangan Tuhan ya. Jangan pikir masa lalu. Tinggalkan itu. Masa lalu selalu membuat kalian akan semakin jatuh. Tapi ketika kita berpikir tentang rancangan Allah, kita sedang memikirkan rancangan ke depan. Rancangan ke depan Tuhan itu hebat. Rancangan Tuhan ke depan itu luar biasa ya. Rancangan Tuhan ke depan itu di luar pikiran manusia. Buat siapa? Buat kamu dan aku. Ingat, ketika kamu ada di dalam Yesus, kamu sedang ada dalam rancangan Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke. Bicara tentang rancangan Tuhan, aku mengajak kalian membaca di dalam kitab Lukas pasal 1 ya, ayat 38. Yuk ambil Alkitabnya, jangan sampai nggak dibaca. Ini sangat menarik sekali. Ayat ini jadi ayat perenungan saya setiap hari ya. Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38 aja, dua ayat kita baca ya. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya teman-teman, ayat ini menceritakan tentang kisah waktu Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel. Dan malaikat mengatakan bahwa kamu akan mengandung. Maria kaget, ya, Maria takut karena dia sedang dalam masa pertunangan, ya. Nanti kok dia mengandung? Wah, bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Kalau saya sampai mengandung berarti saya harus berhubungan intim, intinya seperti itu. Tapi malaikat mengatakan kamu akan mengandung dari kuasa Roh Allah dan kamu akan melahirkan seorang laki-laki namanya Yesus. Nah, satu sikap yang dimiliki Maria di ayat ini, dia mengatakan, jadilah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Teman-teman, Maria memposisikan diri sebagai hamba, ya. Ketika mendengar pesan Tuhan lewat malaikat itu, dia hanya percaya, dia hanya taat, meskipun secara manusia membingungkan, meskipun secara logika tidak mungkin, ya. Tetapi Maria cuma mendengar dan dia taat, memposisikan dirinya sebagai hamba. Seorang hamba, bicara seorang hamba itu adalah bicara soal bawahan, di mana ada tuan yang berkuasa. Maria memposisikan diri sebagai hamba supaya dia lebih mengerti maksud dari tuannya itu. Nah, maksud pesan ini sangat luar biasa, ya. Maria mengambil keputusan untuk taat, dan juga percaya. Ketika Maria percaya akan pesan firman itu, dia berpikir tentang rancangan Allah. Katakan bareng-bareng, rancangan Allah. Ya, amin. Teman-teman, ketika orang mendengar kata Tuhan lewat firman, lewat khotbah, lewat teguran, lewat siapapun, atau lewat PKS-mu mungkin, atau kamu sedang baca firman. Ketika kamu membaca firman, ingat, firman itu penuh kuasa. Firman itu melekat di dalam hati seorang ketika kita percaya, ya. Ketika kamu percaya akan firman, iman itu digabung dengan hati yang melekat kepada Tuhan, digabung dengan rasa percaya, dan digabung dengan doa, ya, akan timbul yang namanya mujizat. Ingat, iman, ya, kamu dengar firman, timbul iman, habis itu kamu berdoa, ya, percaya akan janji-janji Tuhan yang rasanya mungkin tidak mungkin buat kamu, yang rasanya hidupmu mengalami masa depan yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi ketika kamu ada dalam rancangan Tuhan, kamu sedang berjalan bersama Tuhan. Kamu tidak sedang berjalan sendiri. Kamu sedang ada seorang yang menuntun, yaitu Roh Kudus. Dia tidak akan pernah menyesatkan kamu. Dia tidak akan pernah membawa kamu ke dalam celaka. Dia akan selalu menuntun kamu sehingga kamu meraih rancangan Tuhan bersama Dia, ya. Saya teringat kesaksian kecil yang sangat menggelitik tentang bagaimana seorang yang beriman dan percaya, ya. Suatu hari di jemaat kita, ya, ada jemaat baru namanya Pak Heru, ya. Dia keluarga muda. Pak Heru ini sedang ada masalah kekurangan keuangan, ya. Waktu itu dia hanya punya uang 100.000 menurut ceritanya, itu 100.000 atau 50.000, maaf saya lupa. Dalam kondisi kekurangan, maaf, dia baru bertobat. Waktu itu dia beli rokok ke warung, ya. Waktu beli rokok ke warung itu tidak bisa mengembalikan uang sisanya. Dan dia punya 2 anak yang masih kecil, yang satu masih bayi, memerlukan pampers, ya. Terus dia berdoa, Tuhan Yesus yang baru dia kenal waktu itu baru sekitar sebulan 2 bulan. Begitu percayanya dia, suatu sore malam istrinya tanya, "Pak, si kecil perlu pampers." Dia berpikir, ya, seorang bapak waktu itu tidak ada keuangan. Terus dia berdoa,
ya Tuhan Yesus, aku perlu pampers. Tidak ada keuangan, saudara-saudara. Ingat, keuangannya tadi buat beli rokok di warung, dan warung tidak bisa mengembalikan kembaliannya karena memang nggak ada kembaliannya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi, teman-teman? Jam 1 malam pemilik warung itu datang ke rumahnya bawa pampers. Wah, saya diceritain itu ya lucu, ya menggelitik, tapi aneh bin ajaib. Ya, mungkin bersifat kecil, tapi itu mujizat Tuhan bagi dia karena itu hasil dari iman yang dia percayai. Dia bingung dengan keadaan itu, terus dia tanya sama penjual warung itu, kebetulan yang nganter tuh anaknya karena terbiasa bertetangga malam-malam. Loh, kowe kok bengi-bengi moro rene nggawa pampers? Kamu kenapa malam-malam kesini bawa pampers? Anu Pak, saya bingung, tadi kan Bapak beli rokok nggak ada kembaliannya. Terus saya pikir bagaimana ya, saya kok merasa berhutang. Daripada berhutang saya bingung, kan yang biasa beli pampers Bapak. Akhirnya Bapak saya kirimi pampers jam 1 malam ya. Kalau masih jam 6 sore mungkin nggak masalah, tapi jam 1 malam Tuhan jawab doanya. Luar biasa kan ya. Masalahnya kecil, tapi ini hasil dari doa-doa ya. Setia dalam perkara kecil, ketika kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa jawab pergumulanmu. Tuhan bisa selesaikan masalahmu lewat caranya Tuhan ya. Seringkali manusia, apalagi kalau kita masih muda ya, kita selalu cenderung pengen menyelesaikan masalah kita dengan cara berpikir kita ya, intelektual kita, atau mungkin kepandaian kita. Enggak masalah, tapi jangan lupa sertakan Tuhan ya. Ketika kamu menyertakan Tuhan, yang bekerja itu bukan otak kamu, yang bekerja bukan diri kamu, Tuhan yang bekerja. Bahkan bisa kirimkan malaikatnya lewat doa-doamu yang penuh dengan kepercayaan dan iman ya. Kita lanjut ya. Di dalam rancangan Tuhan ada iman yang mendorong kalian untuk mencapainya. Sahabat youth, teman-teman youth, mungkin kalian hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang susah, atau mungkin hal-hal yang gak mengenakan, atau mungkin banyak pergumulan ya. Sebagai anak-anak seusia kalian, mungkin kalian sedang mengalami masalah gejolak di dalam hati, atau mungkin sakit penyakit ya. Mungkin kamu lagi stres ngadepi papa mamahmu yang bertengkar, atau keadaan mereka yang semakin terpuruk. Tapi ingat, ada rancangan Allah. Amin. Ketika kamu percaya rancangan Allah ya, ketika kamu percaya rancangan Allah, kamu bisa perkatakan dalam hidupmu ya. Dalam rancangan firman Tuhan dikatakan, ingatlah di dalam Yeremia 29 ayat 11 ya, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Meskipun keadaanmu sedang sulit, meskipun keadaanmu sedang terpuruk, ingat rancangan Tuhan. Belajar seperti Maria, taat sebagai hamba ya. Perkatakan firman itu. Firman itu kalau nggak kamu perkatakan, rugi teman-teman ya. Kamu sudah mendengar firman tiap komsel, tiap apa lagi ibadah ya, belum lagi teguran dari PKS mungkin, atau kamu baca firman di rumah ya. Penuhi dengan firman dan praktekkan ya, karena itu penuh kuasa ya. Kalau kamu nggak praktekkan, wah rugi. Di dalam Yesus selalu ada kuasa di dalam firman-Nya. Teman-teman, kalaupun kamu lagi sakit, perkatakan firman, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Lu bisa saja loh, meskipun masih muda kamu merasa kuat, kalau lagi sakit takut, bisa saja ya, takut mati. Atau mungkin nanti takut kurus ya, atau mungkin takut kegemukan ya, takut kulitnya rusak, takut jerawatan loh. Yuk bisa ya, masih muda itu ya, banyak sekali ketakutan yang menghantui. Takut kalau nggak ada yang naksir takut kalau nggak dapat jodoh lah, itu masalah buat kamu. Tapi buat Tuhan nggak ada masalah.
ketika kamu adalah dalam rancangan Tuhan, Tuhan sedang sediakan yang terbaik buat masa depan kamu, ya. Gimana caranya? Tangkap rancangan Tuhan, ya. Lewat apa? Dengarkan firman, ya. Bagaimana caranya? Perkatakan firman. Seperti Maria yang taat memposisikan dirinya sebagai hamba. Dia mengatakan, jadilah seperti yang engkau mau, ya. Intinya biar Tuhan yang bekerja, ya. God's will. Wah, bahasa kerennya, ya. Bukan my will, ya. Bukan apa yang kamu mau, tapi Tuhan mau. Ketika kamu hidup dengan yang Tuhan mau, matamu akan dibukakan dan melihat masa depan yang penuh harapan di dalam rancangan Tuhan. Hal kedua, ketika kamu hidup dalam rancangan Tuhan, aku merenungkan satu hal. Kamu gak akan salah dalam mengambil keputusan. Nah, masa muda biasanya kita banyak keputusan. Wah, ini aku pacaran gak ya? Wih, aku sekolah gak ya? Kayak filmnya Youth yang kemarin itu loh, bolos sekolah. Lah itu sebuah keputusan toh, ya. Keputusan kecil, ya. Kalau dari keputusan kecil kalian sudah berani salah memilih, wah itu bahaya, ya. Jangan sampai kalian salah memilih, ya. Ketika kamu dalam rancangan Allah, kamu tidak akan salah mengambil keputusan, ya. Apalagi kalau sudah keputusan pasangan, wah, kalau kalian sudah menginjak usia dewasa, ya, usia pranikah, wow, yang gede-gede nih, yang sudah bekerja, ya, kamu gak akan salah mengambil keputusan, ya, karena kamu sedang ada dalam rancangan Allah. Kalau kamu tidak ada dalam rancangan Allah, keputusan tuh biasanya mudah sekali keliru. Kayaknya bagus, kayaknya bener, kayaknya gak salah, tetapi itu keputusan yang salah. Bukan kemauannya Tuhan, itu kemauan kamu. Nah, yang aku alami sebab seperti itu. Ketika aku masih muda, aku mengambil keputusan membaca Alkitab. Bosan nggak? Bosan. Wong apalagi kalau lagi kitab imamat, itu isinya keturunan-keturunannya dibaca nama-nama. Seolah-olah bagiku nggak ada artinya. Tapi belajar setia, ya. Baca kitab yang wah panjang banget, kisah-kisah peperangan itu, ya. Dulunya ya nggak ngerti. Tapi ternyata seperti apapun perkataan Allah lewat firman itu mengiang-ngiang dan di dalam hatiku berdebar-debar dan hidup. Tidak ada cerita yang bisa menghidupkan rohmu kecuali firman, ya. Kamu bisa hafal film Korea, kamu bisa hafal band-band Korea, kamu bisa hafal apapun game yang kamu suka. Tapi kalau kamu gak hidup dalam firman, kamu sedang dalam kebinasaan. Bahaya teman-teman. Tapi ketika kamu dalam rancangan Tuhan, kamu tidak akan pernah salah mengambil keputusan, ya. Sebab yang kamu ambil itu keputusan yang kamu bawa dalam doa. Tuhan, aku pengen sekolah di sini, apa yang Engkau mau? Tuhan, aku pengen bekerja di sana, apa yang Engkau mau? Tuhan, aku naksir dia, boleh nggak? Dier. Kayak kemarin itu di YouTube aku baca lah kaget, ya. Tapi ingat, ketika kamu dalam rancangan Tuhan, tidak ada yang pernah salah dalam sebuah keputusan, ya. Karena keputusan Tuhan baik adanya, ya. Jangan percaya sama kata orang, ya. Oh, sekolah nengkono loh, mah, pah enak di SMA itu, ya. Kuliah di sana, mah, pah enak, kayaknya keren-keren, ya. Tapi ingat, ya, aku selalu berpikir, tak lihat orang-orang ternyata sekolah bukan nggak menjamin masa depan, ya. Yang menjamin masa depan ya dirimu sendiri, ya, bersama Tuhan apalagi, ya. Toh banyak sekolah teman-teman yang sudah kuliah tapi terus ya nggak bekerja, ya. Banyak yang nganggur, tapi jangan terus kalian nggak kuliah. Tetap semangat belajar, tetap semangat sekolah. Sertakan Tuhan dalam rancanganmu. Aku yakin kalian nggak salah mengambil keputusan, ya. Apalagi nanti kalau sudah bicara soal pasangan hidup, ya toh. Loh, banyak yang senyum-senyum, banyak yang ya toh. Itu adalah keputusan di mana kalian nanti suatu saat mengambil keputusan yang benar, ya. Sertakan Tuhan dalam setiap hidupmu. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam rancangan Allah, ya, yang aku rasakan adalah kita seperti dilatih.
Ya toh, masa muda, kehidupan seusia kalian itu masa hidup yang dilatih ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita dewasa, kita bisa menghadapi hal-hal yang lebih sulit atau mungkin lebih nggak mengenakan, atau mungkin ya zaman sekarang ya toh, corona belum selesai, timbul corona lagi. Ya kalau corona selesai, kalau ada perang, kalau ada bencana kelaparan, Mas David kok ngeden-ngedeni loh. Ini keadaan akhir zaman seperti itu ya. Kita akan menghadapi masa yang sulit. Perasaanku aja ini masa sekarang tuh sudah sukar. Apalagi aku mikir, waduh, nanti kalau anakku sudah gede gimana ya? Masa dunia ini kayak apa sulitnya ya? Keuangan kayak apa sulitnya? Keadaan zaman ini kayak apa ya toh? Sekolah sekarang tidak ada. Ya bisa saja setiap hari anak saya tanya, "Bah, kapan sekolah?" Jangan tanya kapan sekolah. Kerjakan saja tugasmu. Bisa saja tidak ada sekolah ini hari-hari terakhir ya toh. Pokoknya jangan sampai tinggalkan rancangan Tuhan ya. Aku harus ajari anakku baca firman ya, jangan sampai kendor tanya lagi kapan sekolah. Kita nggak tahu. Tapi ketika kamu dalam rancangan Allah, kamu sedang dilatih untuk menjadi dewasa ya. Dewasa bukan bicara soal usia ya toh. Bicara dewasa bukan bicara soal tua muda, tapi dewasa bicara soal hati. Bicara soal keputusan tadi, bicara soal iman yang kamu percayai ya. Ketika kamu berjalan dalam rancangan Allah, kamu sedang dilatih Tuhan untuk tinggal dalam rancangan Allah yang luar biasa. Ingat tuh kisah-kisah di Alkitab, Yusuf kayak apa itu masa mudanya, dibuang ya toh, dia disakiti sama saudaranya, ditipu, tapi dia ada dalam rancangan Allah. Itu. Ingat Daud, ya masa mudanya dia dilatih begitu rupa, melawan beruang, melawan singa. Ya. Waktu dewasa, meskipun dia banyak jatuh dalam dosa, tapi dia satu-satunya orang yang disebut melekat hatinya kepada Allah. Ya. Mungkin kalian hari ini dilatih lewat kedisiplinan di rumahmu. Ya. Itu perlu ya, setia dalam perkara kecil itu melatih dirimu supaya menjadi dewasa ya. Sering aku ceritakan waktu aku masih muda, setiap hari, every day, aku ambil air di samping rumahku 16 ember. Setiap hari, pagi dan sore. Untuk apa? Untuk mandi di keluargaku, untuk keperluan. Aku latih itu bukan pengen aku dempal badanku, enggak. Aku pengen setia. Aku tahu bahwa suatu saat aku mesti ngalami kehidupan yang lebih sulit mungkin. Aku harus setia dalam perkara kecil. Cuma masalah ambil air ya. Belum lagi disuruh orang tua ya. Belum lagi setia dalam sekolah minggu. Belum lagi setia dalam komsel. Setia dalam hal kecil ya. Komsel sekarang lebih mudah, bahkan lewat online ya. Kalau kalian nggak siapkan hidup kalian untuk setia dalam perkara kecil, kalian nggak siap dilatih. Orang yang nggak siap dilatih, dia nggak siap berperang, dia nggak siap ikut andil dalam perlombaan. Ya tuh, nggak ada orang kalau pengen perang dia tanpa latihan. Ya ada sih ada, tapi yang terlatih itu yang diandalkan. Ya. Kalau kalian terlatih dalam setiap perkara kecil, Tuhan akan kasih rancangan yang hebat buat kalian. Ingat, rancangan Tuhan luar biasa. Firman Tuhan malam hari ini membuat aku terutama dan kalian yang mendengarkan supaya kita saling mengerti. Di dalam rancangan Tuhan ada sesuatu yang hebat. Posisikan hatimu sebagai hamba dan taat seperti apa yang menjadi kehendaknya. Oke teman-teman youth, firman Tuhan sampai di sini. Tapi aku percaya Roh Kudus akan meremakan yang lebih buat kalian supaya kalian semakin melihat rancangan Allah yang ajaib dalam hidupmu. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mulai Sabtu depan kita sudah boleh ibadah onsite ya teman-teman. Juga Komsel untuk minggu depan ini boleh onsite, boleh tatap muka atau juga boleh masih tetap online. Dan juga
untuk wisuda som 1 yang youth akan dilaksanakan minggu ketiga. Jadi bagi kalian yang hadir bersama dengan orang tua, baik itu sesi 1 atau sesi 2 atau sesi 3, bisa memakai atasan putih dan bawahan hitam. Akan dilaksanakan wisuda untuk som. Ya, demikian pengumumannya. Mari kita mau tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat ibadah malam hari ini. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami, Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu yang taat, Tuhan, sama seperti Maria, Tuhan, yang tinggal di dalam rancangan Tuhan, dalam setiap ketaatan kami dalam mengambil keputusan untuk masa depan kami. Dan juga kami sedang dilatih, Tuhan, di masa muda ini untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang dewasa. Sungguh kami dikuatkan malam hari ini, Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu, Tuhan, Pak David, yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya hidupnya semakin hari semakin dipakai Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami terima berkat-Mu, Tuhan, yang berkat daripada-Mu, berkat daripada surga mengalir dalam kehidupan kami. Allah yang memberkati Abraham, Ishak dan Israel, juga Allah yang memberkati kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu itu berlaku bagi setiap kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami terima sepenuh berkat Allah surgawi bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selesai ibadah ini bila berkat kemurahan Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.